Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya bersama saya Indra Buana atau sering dipanggil Hendra. Pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkumpul bersama mendengarkan beberapa persoalan tentang pertama Pilpres, pemilihan presiden, 3 pasang calon. Yang kedua tentang calon DPD RI. Yang ketiga tentang DPR RI. Yang keempat tentang DPR Aceh atau provinsi. Yang kelima tentang DPR Kabupaten Aceh Timur. Yang keenam tentang pemilihan kepala desa atau gecik. Pertama-tama puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Kamis 4 Januari 2024 dan kita sedang menghadapi agenda besar di bulan Januari ini dan Februari, yaitu pemilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat karunia-Nya karena akan terpilih nantinya putra-putra terbaik yang memikirkan bangsanya, negerinya, nasionalnya, NKRI-nya, Pancasilanya, dan adat istiadatnya. Di sini perlu kita syukuri kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berbicara dan mendiskusikan ini. Mana tahu cocok nantinya yang akan saya sampaikan kepada para pendengar. Yang kedua, selawat beserta salam kita ke junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat kelebihan beliau begitu banyak tokoh yang dilahirkan Allah ke muka bumi selain Nabi, namun tidak mampu mengimbangi kepemimpinan beliau, cara politik beliau, strategi dan politik beliau, adab dan etika beliau yang wajib kita angkat topi bahwa Allah itu merancang Rasulullah SAW sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai panutan bagi yang mau dan bagi yang tidak. Semoga Allah mengetuk pintu hati mereka. Kenapa demikian? Karena masa Rasulullah memperjuangkan agama Islam itu memang begitu adanya. Cukup banyak orang apatis ataupun tidak suka dengan Rasulullah. Pada akhirnya setelah dia tahu bahwa wujud dari perjuangan Rasulullah itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita doakan juga orang yang berseberangan dengan pemikiran kita hari ini untuk dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya ke jalan dan arah yang lebih baik. Pada hari ini saya ingin mengutip satu bahasa dari Sultan Ibrahim atau Datuk Tan Malaka, di mana beliau mengatakan, kata bijaknya, tujuan daripada pendidikan itu adalah
mempertajam kecerdasan, itu yang pertama. Yang kedua, memperkukuh kemauan, dan yang ketiga, memperhalus perasaan. Jadi saya ingin berbicara di channel ini untuk saya sampaikan pada para pendengar bagaimana mempertajam kecerdasan kita. Mana tahu nanti cocok untuk diambil pedoman, ataupun dikritik, ataupun dibuat saran, ataupun dibuat satu diskusi lebih lanjut. Yang kedua, memperkukuh kemauan kita sejauh mana untuk berikhtikat baik terhadap sebuah pendidikan umum, politik, serta pendidikan ekonomi terhadap masyarakat yang hari ini notabene ekonomi sangat anjlok dan masyarakat sangat rapuh, keuangan sangat tidak stabil. Pinang dihargai cuma 4.000 per kilo, coklat dihargai cuma 30-40, mungkin ada yang 50. Cuman tingkat kesusutannya sangat tinggi, dan panennya setahun cuma 2 kali. Sawit juga begitu, dan sumber-sumber ekonomi lain yang kira-kira berpotensi untuk menafkahi keluarganya, menyekolahkan anaknya, dan seterusnya. Yang ketiga, dari Tan Malaka menyebutkan memperhalus perasaan. Jadi menurut keyakinan saya, bahasa memperhalus perasaan ini adalah untuk membuang egosentris kita jauh-jauh. Jadi di sini kita berbicara yang baik dan benar dan tepat menurut kita, menurut saya, dan menurut masing-masing. Makanya nanti disimak sebaik-baiknya, dikaji. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang terbaik di Pilpres, DPD-nya terbaik, DPR RI-nya terbaik, DPRK-nya terbaik, DPR kabupatennya terbaik, DPR provinsinya terbaik, kepala desanya terbaik. Jadi tidak lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa keadilan itu sebagai kunci untuk instrumen hukum yang benar. Nah, ini penting agar yang saya sampaikan ini terarah. Tentang yang pertama perlu kita bahas tentang Pilpres. Pilpres ini nomor 1 adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Prabowo dengan Gibran wakilnya. Yang ketiga, Ganjar dengan Mahfud MD. Ini adalah pasangan yang sedang berkampanye untuk masyarakat luasan ini, karena waktunya masih ada. Jadi berbicara keacehan, kita memiliki ada MOU Helsinki. MOU Helsinki ini cukup banyak yang belum terwujud, termasuk bendera, termasuk mata uang lokal Aceh, termasuk bagi hasil antara pusat dan Aceh, dan lain-lain, serta kebijakan luar negeri dan kebijakan moneter tersendiri. Jadi kita kaji di antara 3 ini secara umum aja. Pasangan mana yang sudah
mau melaksanakan perjanjian politik yang diadakan pemerintahan masa SBY dengan mewakili RI Republik Indonesia. Kalau di Acehnya adalah Gerakan Aceh Merdeka. Jadi mereka membuat kesepakatan, pejuang-pejuang ini membuat kesepakatan dengan pemerintah RI, termasuk ada poin-poin di situ, banyak itemnya itu. Boleh dilihat di buku kecil berisi tentang butir-butir perjanjian MOU Helsinki. Jadi saya lihat di posisi Amin satu ini cukup intens datang ke Aceh, dan wapresnya pernah berbicara di depan publik siap memperjuangkan perjanjian itu. Perjanjian yang mana? Nah, jadi ini perlu kita telusuri. Jadi ini perlu dipertajam oleh tim-tim 01 untuk masyarakat Aceh, biar masyarakat tidak was-was dan tidak saling curiga dan tidak akan menimbulkan keraguan, karena masyarakat kebanyakan berpikir ada konflik jilid seterusnya enggak. Ini jangan dibuat gantung. Jadi di tim 02 ada Muzakir Manap di situ, ketua partai Aceh. Kebetulan beliau adalah ketua KPA ataupun Panglima GAM waktu itu. Nah, mungkin beliau pun sudah ada mengkonsolidasikan secara profesional, cuman itu pun perlu diumumkan lah secara publik, bukti perjanjiannya dan semuanya. Di 03 juga harus begitu, siapa timnya harus menyampaikan secara terbuka gimana hasil MOU ini, biar nggak menimbulkan keretakan antara Aceh, antara kelompok, antara suku, antara Aceh dengan pusat. Jadi itu harus betul-betul dipikirkan di antara tim-tim kandidat presiden 1, 2, dan 3. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuan bernegara itu begitu pada prinsipnya, untuk memakmurkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Nah, baru yang kedua kita bicara tentang calon DPD RI. Calon DPD RI saya berharap buat program lah untuk seluruh Aceh yang kira-kira bisa memasukkan wisata dari luar, bisa memasukkan investor luar, karena lahan ataupun tanah di Aceh itu cukup luas. Kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh dan hasilnya bisa dipergunakan untuk pembangunan umum di Aceh. Cukup banyak potensi di Aceh itu sebenarnya, ada minyak, ada gas. Baru-baru ini ditemukan berpotensi gas terbesar, minyak terbesar di dunia di Laut Aceh. Ini perlu kita syukuri dan perlu SDM yang bagus untuk mengelola itu. Dan jangan dibiarkan lagi
perampok-perampok berdasi menikmati kekayaan Aceh yang dinikmati oleh satu orang, dua orang, yang pada akhirnya orang miskin tetap miskin, orang susah tetap susah. Kepada siapa mereka akan mengadu lagi? Karena pemimpinnya bisa berarah ke zalim, dan ini sangat merugikan. Kita doakan yang terbaik lah. DPR RI juga begitu. Apa yang bisa diperjuangkan di pusat, tolonglah diperjuangkan dan sampaikan dan beritakan melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok. Berjuang aja, karena DPD RI, DPR RI, DPR Aceh, DPR Kabupaten adalah perwakilan. Mereka bukan kekuasaan. Kekuasaan itu ada di pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa, serta presiden. Jadi hari ini kita berbicara tentang mempertajam kecerdasan, seperti Tan Malaka sebutkan tadi, memperkukuh kemauan kita mau kemana. Seterusnya memperhalus perasaan kita selaku pemimpin itu selama 5 tahun harus diperhalus dan dipertajam. Jangan mentang-mentang seseorang ataupun kelompok ataupun suku yang tidak mendukung dia, pembangunan diarahkan ke yang mendukung dia. Dan ini pun perlu dikoreksi ulang tentang tata cara memilih pemimpin ini. Kenapa orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki kapasitas mampu untuk memimpin, namun karena keuangan dan ekonomi mereka tidak mampu bersaing dengan orang yang ada uang dan cuan yang banyak. Makanya perlu kita buat arah pemikiran masyarakat melalui calon-calon itu. Sampaikan keinginan masyarakat apa. Tanah kita luas, bisa nggak dimanfaatkan, diperjuangkan untuk masyarakat. Hasil bumi kita banyak, timah, emas, kayu. Tempat wisata kita luar biasa kalau untuk di Aceh. Bisa nggak diperjuangkan itu tanpa mengeluarkan modal yang besar, tanpa melakukan hal-hal negatif, kampanye negatif, buang-buang uang ataupun money politik yang bisa merugikan masa depan masyarakat. Ya memang harus kita akui masyarakat kita sangat susah. Kalau diberi uang ya mau aja. Tapi efek sampingnya nanti modal yang besar bagi calon-calon ini otomatis harus dikembalikan lah. Aspirasi kalau Aceh Timur itu kalau nggak salah 1 miliar per tahunnya. Untuk provinsi DPR-nya kalau nggak salah 5 miliar. Untuk pusat kalau nggak salah 25 miliar. Ini kan bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan bagus apabila modalnya untuk calon itu nggak besar. Karena banyak orang butuh air bersih, banyak orang butuh ekonominya maju, mereka butuh dikasih pancing. Kalau dianalogikan begitu, bukan dikasih ikan.
jangan dikasih ikan, tapi dikasih usaha dia lah, usaha masyarakat itu. Ini penting untuk disampaikan, mudah-mudahan agar terwujud cita-cita kita mendapat pemimpin yang istiqamah pada perjuangan. Karena bertolak dari kerangka dasar kita, Rasulullah itu memperjuangkan Islam itu cukup besar. Biaya Khadijah itu untuk membiayai perjuangan Islam ini cukup besar. Secara politik Islam, secara memperjuangkan Islam. Hari ini kita udah jauh di posisi itu. Kita memiliki modal, tetapi harus kita transaksikan modal itu untuk kita kembalikan lebih besar. Ya, saya harap pemimpin kita jangan gengsi lah. Jangan gengsi untuk menyampaikan dan menampung aspirasi dan keinginan masyarakat luas. Ya, saya kira demikian saja yang perlu saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saudara bisa like dan komen, walaupun dengan kondisi sederhana saya menyampaikan ini. Yang penting saya bisa memasukkan beberapa materi. Mudah-mudahan ke depan akan berkembang channel ini. Doakanlah untuk channel yang bisa merangkul dan memperjuangkan keinginan rakyat banyak. Jadi saya akhiri, alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.